Caitlin, something I just heard from a senior Israeli official who says that according to Israeli assessments, there are very high chances. Ledakan besar terjadi di Tehran, Iran, saat pagi dini hari tadi, Israel akhirnya melepaskan serangan yang menimbulkan goncangan hebat di dunia. Ya, setelah sebelumnya laporan dari CBS mengonfirmasi bahwa Israel akan menyerang, hal itu akhirnya terjadi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, serangan Israel menyerang inti program pengayaan nuklir Iran. Netanyahu pun mengatakan bahwa Israel telah menargetkan ilmuwan Iran yang bekerja pada bom Iran, dan menilai bahwa serangan itu akan terus berlanjut selama beberapa hari ke depan. Melihat serangan besar dari Israel ke ibu kotanya, Tehran, Iran pun tidak tinggal diam. Balasan tengah disiapkan, dan bukan tidak mungkin, ini akan jadi awal pertempuran sesungguhnya antara Israel dan Iran. Lantas, seperti apa dunia melihat pertempuran ini? Apa reaksi Amerika dan negara lainnya? Berikut rangkuman selengkapnya. Jumat dini hari atau Kamis malam, Israel akhirnya melancarkan puluhan serangan udara terhadap Iran. Serangan itu sendiri merupakan serangan gabungan yang disebut Operasi Rising Lion. Serangan preemptif ini dilaporkan tepat sasaran. Terbang dari Israel, puluhan jet tempur IAF melakukan serangan pada puluhan target militer, termasuk target nuklir di berbagai wilayah Iran. Dari berbagai gambar yang kita dapatkan, kita bisa melihat banyak titik di Tehran menyala dengan gumpalan asap dan api yang membakar, di mana menurut laporan kantor berita pemerintah Iran, Noor News, kantor berita Fars, mereka mengatakan gedung-gedung milik angkatan bersenjata diserang di kompleks Mahalati di utara kota. Usai melakukan serangan pertamanya, Israel melalui Perdana Menterinya Netanyahu mengatakan bahwa serangan itu adalah serangan yang ditunjukkan untuk melindungi Israel dari Iran. Ya, lagi-lagi gitu kan alasannya, dengan dalih bertahan, seenaknya nyerang negara lain. Sementara itu, usai menyerang Iran, Israel langsung menetapkan keadaan darurat. Netanyahu mengatakan, keadaan darurat khusus kini berlaku di Israel. Dengan Menteri Pertahanan Israel mengatakan, jika serangan balik dari Iran dalam waktu dekat akan segera datang, baik dengan rudal balistik maupun pesawat tak berawak atau drone. Jelas secara umum, Israel sebelumnya memang sudah beberapa kali menyerang situs Iran, baik di Suriah di tahun 2004 maupun beberapa serangan udara terbatas. Namun serangan kali ini berbeda, serangan lebih besar dan langsung ke Iran. Sebuah eskalasi lebih besar yang diciptakan oleh Israel sendiri. Oh iya, selain itu, radio militer Israel mengatakan bahwa selain serangan udara, Mossad Israel yang merupakan dinas intelijen eksternal telah melakukan beberapa kegiatan sabotase dan serangan di dalam Iran. Ada juga beberapa laporan jika Israel melakukan serangan pada sejumlah komandan militer senior di samping akademisi terkemuka dan ilmuwan nuklir Iran. Ini adalah serangan berskala sangat besar, tidak hanya terhadap instalasi militer, tetapi juga terhadap orang-orang yang berpotensi membuat keputusan tentang apa yang dapat dilakukan Iran selanjutnya. Balasan lebih menghancurkan. Jenderal IRGC Hossein Salami memperingatkan bahwa alasan Iran akan lebih menyakitkan dan lebih menghancurkan sebagai tanggapan atas serangan yang dilakukan oleh Israel baru-baru ini. Pemimpin militer Quds Force, Ismail Qani, menyebut balasan yang akan terjadi sebagai sejarah. Iran sendiri diperkirakan akan menggunakan rudal balistik seperti Kheibar Sheikhan, rudal balistik dengan jangkauan hingga 1450 km, kecepatan Mach 5 dan akurasi kurang dari 20 meter. Dirancang untuk menembus pertahanan seperti Iron Dome atau Patriot. Iran sendiri sudah menguji dan menggunakannya untuk menembus pertahanan Israel pada 2024.
Selain itu, Iran juga punya rudal Fatah 1 dan Qasim Basir. Sederhananya, Iran memiliki rudal canggih yang mampu menjangkau seluruh Israel. Dan inilah yang kami prediksi akan segera digunakan Iran untuk melakukan serangan balasan. Oh iya, Iran juga punya drone jarak jauh Quds Mohajer 10 dengan jangkauan hingga 2000 km dan mampu mengangkut bom dan rudal. So, itu kenapa Amerika Serikat mengaku khawatir dengan serangan balasan Iran. Dan Israel langsung menetapkan kondisi darurat untuk mengantisipasi balasan dari Iran yang diprediksi sebentar lagi akan dilakukan. Trump menolak perang Iran. Perang dengan Iran akan membuat perang menghadapi Irak tampak seperti pertempuran kecil. Dan jika tujuan Anda adalah membuat Amerika bangkrut dan membuat dunia tidak stabil, menyeret kita, Amerika, ke dalam perang Timur Tengah yang tak berujung adalah cara yang tepat. Itulah yang disampaikan oleh Senator Amerika Serikat Rand Paul. Menurutnya, jika Amerika ikut serta dalam perang dengan Iran, itu akan membuat Amerika Serikat bangkrut, karena eskalasinya akan jauh lebih besar dari perang menghadapi Irak yang pernah Amerika Serikat lakukan di awal tahun 2000-an. Nah, karena itulah sebenarnya Amerika Serikat menolak Israel untuk menyerang Iran. Dan ketika Israel menyerang Iran baru-baru ini, Sekretaris Negara Amerika Serikat Marco Rubio menyebut serangan Israel sebagai tindakan unilateral dan menegaskan bahwa Amerika Serikat tidak terlibat langsung dan tidak memberikan izin sebelum pelaksanaan. Meski begitu, walau Trump lebih suka jalur diplomasi, ia juga menegaskan bahwa Amerika Serikat tak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir. They can't have a nuclear weapon. Very simple. They can't have a nuclear weapon. We're not going to allow that. Netanyahu menarik dunia ke perang. Jika ada pemimpin yang sangat menyukai perang, maka itu adalah pemimpin Israel, Netanyahu, dan dia adalah sosok yang menarik dunia pada perang. Terdapat berbagai sudut pandang tentang mengapa Netanyahu adalah sosok yang menarik dunia dalam perang. Pertama, soal motif. Perang disebut-sebut digunakan Netanyahu untuk mempertahankan kekuasaannya. Netanyahu menghadapi 3 kasus korupsi sejak 2019, termasuk kasus suap dan pelanggaran kepercayaan. Dan saat ia akan disidang, Israel selalu terlibat perang, seperti konflik di Gaza yang lebih nampak seperti genosida, lalu menyerang Suriah, Lebanon, dan bertempur dengan Yaman. Menurut analis, perang memberi Netanyahu momentum politik dan publik agar terlihat kuat, memberi citra kekuatan dan meraih dukungan nasional saat krisis terjadi. Di tengah kepulan asap di langit Teheran, dunia sekali lagi dihadapkan pada kenyataan getir. Konflik bukan lagi sekedar wacana, tapi kini menjadi kenyataan yang mengancam stabilitas global. Serangan besar Israel ke Iran yang diklaim sebagai langkah defensif, justru membuka babak baru konfrontasi yang tak lagi bisa ditutupi oleh alasan diplomasi. Amerika Serikat memilih berdiri di pinggir arena, tidak ikut menyerang, tapi tetap siaga jika kepentingannya terancam. Sementara Iran, dengan kekuatan rudal dan drone yang terbukti sanggup menembus pertahanan modern, siap membalas dengan kekuatan yang disebut-sebut mengguncang sejarah. Namun di balik dentuman bom dan manuver politik ini, tersimpan narasi yang lebih dalam. Banyak yang percaya Netanyahu bukan sekedar berperang melawan Iran, tapi juga melawan waktu dan hukum. Dengan bayang-bayang pengadilan dan kasus korupsi yang menghantui, perang bisa jadi adalah panggung yang ia pilih untuk bertahan. Hal yang membuat hipotesis menarik muncul. Apakah ini artinya perang akan selalu ada saat Netanyahu masih mempertahankan kekuasaannya? Kini satu hal yang pasti, ketegangan Timur Tengah tak lagi bisa dianggap sekedar konflik regional. Ini adalah bom waktu, dan dunia sedang memegang sumbunya.